Hai semua, balik lagi di podcast cerita malam sebelum tidur gue kali ini yang bakal nemenin beberapa menit kalian ke depan. Dan di podcast gue kali ini, gue dedikasikan untuk teman-teman gue di luar sana, buat orang-orang di luar sana, atau bahkan sahabat-sahabat gue di luar sana yang udah setia banget dengerin podcast gue dari awal, yang mungkin sedang merasakan namanya patah, mati rasa. Kenapa sih manusia itu bisa ngalamin yang namanya mati rasa gitu? Dan gak semua orang itu bisa mengalami mati rasa. Padahal setiap manusia itu memiliki hati yang sama, diciptakan dengan susunan organ tubuh yang sama gitu. Sama-sama punya hati, sama-sama punya jantung, sama-sama punya mata, telinga, dan sebagainya gitu. Tapi kenapa ketika seseorang mengalami fase di mana mati rasa, gak semua orang itu bisa mengalami hal tersebut gitu. Singkatnya gini, Tuhan memang menciptakan manusia itu memiliki hati, yang dimana pada kodratnya hati itu bisa merasakan. Ya entah itu perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan cinta, perasaan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, semuanya bisa dirasain. Gak usah baper, dibilang gitu aja baper. Semuanya bisa ngerasain gitu. Dan perasaan ketika hati itu merasakan, apalagi yang dirasakan itu perasaan cinta, itu bisa terjadi, bisa menjadikan sesuatu itu mati rasa gitu. Karena kita sebagai manusia kadang itu memberikan perasaan atau perasaan itu jatuh di pelukan orang yang salah. Bukan lagunya Versa Besari loh ya. Kalau lagunya Versa Besari kan orangnya bener, cuman waktunya yang salah. Tapi di sini orangnya salah gitu. Orangnya aja udah salah, gimana ke belakangnya salah semua dong. Dan ketika perasaan jatuh di pelukan orang yang salah, pada akhirnya itu akan menimbulkan luka. Apalagi jika perasaan yang diberikan itu terlalu berlebihan gitu. Karena Tuhan pun pernah bilang bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Tapi kita sebagai manusia kadang tuh kehilangan kendali. Karena ya memang segalanya apa yang ada di hati kita itu Tuhan yang mengendalikan itu semua gitu. Dan pada akhirnya ketika semuanya terjadi secara berlebihan dan tahu nih kita salah orang gitu, dan pada akhirnya dikecewakan, akan membuat semuanya itu patah, menimbulkan luka, trauma, dan pada akhirnya akan menimbulkan kebencian. Karena Tuhan itu pernah bilang gini, ketika lo cinta sama orang, cintai sewajarnya aja. Gak usah terlalu yang banget, gak perlu. Karena ya mungkin hari ini lo cinta sama dia, tapi besoknya bisa jadi lo benci sama dia. Begitupun sebaliknya. Ketika lo benci sama seseorang, benci sewajarnya. Gak usah terlalu muluk-muluk deh. Karena bisa jadi besoknya lo cinta sama dia. Karena segala sesuatu yang ada di hati kita, hati partner hidup lo sekarang atau di hati semua orang, itu Tuhan yang mengendalikan gitu. Jadi kita gak usah sosokan gitu, gak usah ngerasa gue cinta banget sama lo, perasaan gue gak akan pernah berubah sama lo. Bullshit, tau gak, omong kosong. Lo tuh gak ngerti isi hati lo tuh gak bisa ngeset hati lo lo gak bisa ngeset hati lo itu seperti apa, lo tuh gak bisa. Makanya ketika lo suka sama orang, lo benci sama orang, ya udah sewajarnya aja gitu. Dan gue bilang, ketika sesuatu yang berlebihan itu pada akhirnya akan menimbulkan kebencian. Iya. Ketika sesuatu yang, misalkan gini, lo sayang banget nih sama pasangan lo sekarang, tapi besoknya tiba-tiba lo di ghosting, diputusin apa segala macem, dan pada akhirnya lo benci gitu. Sebenarnya bukan benci karena perasaan yang udah lo kasih gitu ya, tapi lebih lo benci kenapa sih harus dia gitu. Kenapa sih gue harus suka sama dia? Kenapa sih gue harus sayang sama dia? Yang pada awalnya mungkin lo ngerasa
gue gak akan pernah deh suka sama dia. Tapi pada akhirnya kayak apa ya, kayak lo tuh yang gak pernah niat untuk suka sama dia, tapi pada akhirnya lo suka sama dia, terus lo dikecewain gitu. Jadinya lo tuh benci gitu. Bukan benci tentang perasaannya, enggak, tapi lebih ke arah benci ke orangnya gitu, ke suasananya gitu. Kenapa sih harus dia, kenapa sih harus gue sama dia tuh harus ngalamin hal yang kayak gini, kenapa gitu. Dan ketika lo lagi ngalamin ini semua, yang mungkin orang-orang yang lo anggap itu adalah orang yang sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh memperjuangkan lo, memperjuangkan ya pokoknya sungguh-sungguh gitu, tapi ternyata dia hanya sekedar singgah. Orang yang awalnya cuman penasaran doang, setelah dia tahu kekurangannya apa, ditinggalin. Kalau lo mungkin lagi ngerasain di posisi yang seperti itu, kalau lo mau nangis, nangis aja gak apa-apa. Kalau lo mau nangis, nangis aja semuanya, ditangisin aja semuanya. Dikeluarin semua perasaan-perasaan lo, unek-unek lo yang ada di dalam hati. Keluarin aja, gak apa-apa kalau menurut gue. Dan ketika lo sedih, lo pengen nangis, bahkan ketika lo pengen ngelakuin selayaknya orang-orang yang lagi galau gitu, misalkan kayak menyendiri, duduk di pojokan, menekuk lutut, dengerin lagu-lagu galau, membayangkan pundaknya yang kian menghilang. Menurut gue itu bukan sesuatu hal yang salah, bukan hal yang harus digimana-gimanain banget gitu. Dan ketika lo mau bikin story galau atau bikin status galau, menurut gue juga bukan sesuatu hal yang salah gitu. Ya mungkin beberapa orang di luar sana itu pasti ya ada yang bilang, ngapain sih ini alay banget. Tapi kalau menurut gue, luapin aja semuanya, gak usah pedulin apa kata orang gitu. Karena menurut gue bukan cuma kebahagiaan doang yang patut untuk dirayakan, kesedihan pun juga patut gitu. Tapi gak usah lama-lama, gak usah nangis sampai 7 hari 7 malam, kasihan mata lo. Tiap bangun tidur bengep itu mata. Ketika lo mau sedih, ya udah sedih aja, lo nangis aja gitu, tapi gak usah lama-lama gitu. Karena apa? Karena ketika lo sedih yang terlalu berlama-lama banget, pada akhirnya lo gak akan pernah bisa ngerasain namanya sedih lagi. Gambarannya gini, misalkan lo makan apel tiap hari nih, 3 kali sehari lo makan apel gitu. Suatu hari lo nongki nih sama temen-temen lo, terus makan buah apel, makan apel. Temen-temen lo tuh bilang, apelnya enak ya, manis gitu. Tapi diri lo itu cuma lo sendiri doang nih yang bilang, enggak nih, be aja apelnya. Gitu loh maksud gue. Ketika lo memang sedih yang terlalu berlarut-larut, pada akhirnya lo tuh gak akan pernah bisa ngerasain gimana sih rasanya sedih gitu. Dan ketika lo memang sedih, lo memang pengen nangis, ya diluapin aja. Gak perlu berpura-pura di depan semua orang untuk bahagia terus, itu gak perlu. Karena kita manusia, kita bukan malaikat yang selalu kuat gitu dengan segala yang ada. Kalau lo mau nangis, nangisin aja. Karena gini, sesuatu yang gue pernah baca di salah satu buku, mungkin lo bisa tanyain pastinya ke teman-teman lo yang kuliah di jurusan psikolog ya. Gue pernah baca, gue lupa sih bukunya apa, cuman gue pernah baca ketika ada seseorang yang mungkin dia ngerasa sedih, tapi dia tahan, dia berpura-pura akan semuanya, dia pura-pura bahagia di depan semua orang. Pada nantinya ketika kesedihan itu semakin menumpuk gitu, kan lama-lama bakalan menumpuk kan, dia bakalan meledak gitu. Ketika semuanya ditahan, suatu hari semua itu bakal meledak. Dan takutnya semua itu tuh bakal menimbulkan sesuatu yang bakal ngebahayain diri lo sendiri gitu. Contohnya ketika semuanya udah ditahan nih, dan ngebuat lo jadinya mentally down gitu.
dan akhirnya bisa aja bunuh diri. Gue berpikir gini, seseorang yang bunuh diri karena cinta atau bunuh diri yang karena permasalahan hidupnya gitu, menurut gue itu bukan sesuatu hal yang, oh ini orang imannya gak kuat nih. Menurut gue bukan hal yang kayak gitu. Karena bunuh diri itu berpengaruh dari sisi psikolog. Kalau menurut gue ya, dari pengaruh sisi psikolog gitu. Karena ketika mentally down, lo ngerasa depresi. Depresi itu ada dua, depresi ringan dan depresi berat. Depresi itu ya bisa disembuhin sih, memang ada beberapa yang bisa disembuhin dengan terapi, dengan obat-obatan. Tapi ketika lo ngerasain depresi dan lo diem aja, ya bisa jadi itu bunuh diri. Lo bakal lakuin bunuh diri gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang beranggapan orang-orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang imannya itu gak kuat, menurut gue itu salah. Ya walaupun gak bisa disalahkan 100% ya, tapi salah. Karena bukan hanya dari segi iman dan sisi agama aja, tapi dari sisi psikolognya dia pun juga bermasalah gitu. Dia nggak tahu harus ngomong sama siapa, dia nggak tahu harus kayak gimana. Ya ketika lo ada temen lo nih sedih, cerita ke lo gitu, curhat gitu, ya udah dengerin aja. Dan gue kasih tahu ke kalian ya, ketika ada temen lo yang misalkan cerita gini, gue berat banget nih menjalani hidup gini gitu, lo jangan pernah sekali-kali bilang lo sih mending gitu, gue gini. Please jangan pernah bilang gitu. Setiap orang itu beda, setiap manusia itu beda. Lo gak bisa menyamakan pikiran lo dengan pikiran orang-orang. Dan begitu pun juga lo gak bisa menyamakan porsi hidup lo dengan porsi hidupnya dia gitu. Lo gak bisa menyamakan masalah apa yang lo alami dengan apa yang dia alami gitu. Jadi stop. Ketika ada temen lo yang cerita nih, terus lo bantah, lo mending, lah gue stop, gak usah ngomong kayak gitu. Lo dengerin aja, iyain aja, yang penting dia lega gitu, daripada nantinya dia menimbulkan atau mengakibatkan sesuatu yang gak diinginkan. Tapi dari semua itu, ada hal yang memang harus diingat. Tuhan itu baik. Kenapa dari semua yang gue jelasin sebelumnya, pada akhirnya gue bilang Tuhan itu baik? Karena walaupun pada awalnya mungkin Tuhan memberikan atau mempertemukan kita dengan orang-orang yang salah, tapi di kemudian hari Tuhan itu akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Kenapa sih Tuhan itu bertele-tele gitu, gak langsung orang yang tepat aja gitu? Karena Tuhan itu pengen mengajarkan kita suatu hal. Tuhan pengen mengajarkan kita beberapa hal yang mungkin itu akan ada dan itu akan hadir dari kesadaran diri kita sendiri. Kayak ketika Tuhan melakukan itu semua, Tuhan itu pengen kita belajar dari kesalahan. Kita introspeksi diri, kenapa ya bisa gitu? Kenapa ya bisa gini? Terus gue ke depannya harus gimana? Dengan belajar dari kesalahan, dengan introspeksi diri itu yang menjadi acuan atau standar parameter buat kedepannya gitu, biar gak usah terburu-buru atau apa kayak gitu. Dan yang kedua, Tuhan itu pengen mengajarkan kita menghargai setiap pertemuan dan ngerti dan paham bahwa setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Ya walaupun pada akhirnya lo gak ngerti gitu, lo akan pisah dengan partner hidup lo yang sekarang, atau lo bakal kepisah sama orang-orang yang berharga dalam hidup lo saat ini, itu kapan gak ngerti gitu. Tapi suatu hari nanti semua itu pasti bakal terjadi. Gak selamanya orang-orang yang lo temuin sekarang itu bakal ada di hidup lo selamanya, gak ada. Karena Tuhan memang mengajarkan hal itu. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan yang terakhir, Tuhan pengen mengajarkan lo gimana caranya menghargai orang-orang yang ada di sekitar lo. Dan buat kalian yang di luar sana yang lagi ngalamin patah hati, mati rasa, ya lo boleh sedih, tapi gak usah lama-lama. Dan lo harus yakin, di luar sana
ada orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk memperjuangkan lo. Tetap semangat ya. Tuhan itu baik.